Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuluh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu untuk mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu untuk ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak terpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan yang sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video tentang kehidupan masyarakat Australia. Di depan apartemen atau rumah orang Australia, biasanya diletakkan barang-barang bekas. Entah itu TV, komputer, dispenser, dan itu semua untuk dibuang. Yang membuat saya miris adalah bahwa mereka membuang barang-barang itu hanya karena lecet sedikit atau tergores sedikit. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita alasan utama Allah menyelamatkan kita. Kita yang adalah orang dunia. Dunia adalah seluruh ciptaan Allah. Dunia adalah tempat manusia berada, dan lebih-lebih dunia adalah manusia yang berkecimpung di dalam dosa. Kita manusia sesungguhnya tidak layak mendapatkan keselamatan itu, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan menjauhkan kita dari Allah. Namun, kasih Allah yang sungguh luar biasa besar menghancurkan semua ketidaklayakan kita. Mari kita bayangkan jika Allah berlaku seperti orang Australia tadi. Jika ada manusia atau jika kita lecet sedikit saja karena dosa, apakah Allah akan membuang kita begitu saja? Sama seperti yang dilakukan di Australia tadi. Tentu saja jika Allah berbuat demikian, tidak akan ada yang selamat. Allah menghargai kita sangat-sangat mahal. Sama seperti kita ketika kita mengalami atau memperbaiki barang rusak. Karena barang yang kita miliki itu sudah mahal, harganya sudah tidak ada lagi. Begitu juga Allah menghargai kita sangat mahal. Wujud penghargaan itu apa? Allah menghargai kita melalui putranya. Ia memberikan putranya yang tunggal untuk kita semua. Ia rela mengorbankan diri di kayu salib. Tuhan Yesus rela hanya untuk menghapus semua lecet, semua luka-luka yang kita alami karena dosa.
maka pengorbanan Yesus di kayu salib itu amat suci. Karena melalui pengorbanan itu Tuhan Yesus menyucikan kita. Salib adalah lambang penyucian kita akan dosa. Maka dari itu, kini kita tinggal memilih mau diselamatkan atau tidak. Tuhan Yesus memang datang untuk menghakimi, tetapi Tuhan Yesus juga melihat setiap perbuatan kita. Apakah kita benar-benar mau untuk menyembuhkan luka atau lecet kita itu, atau tetap kita berkecimpung, berenang di dalam kedosaan kita. Inilah makna salib suci yang kita pestakan hari ini. Kasih-Nya melalui pengorbanan salib mampu menyucikan segala lecet jiwa kita, tentunya dari dosa-dosa yang kita perbuat. Maka agar lecet atau luka itu tidak terulang kembali, maka mari sebelum masa penghakiman kita membalas kasih Allah yang sangat besar itu juga dengan kasih yang besar dan kehendak kuat untuk bertobat. Berkat Allah menyertai kita sekalian.